Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di kuliah pengantar teori probabilitas atau PTP. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai lapangan sigma atau sigma field. Tadi di kuliah di video bagian 1 dan bagian 2 kita membahas mengenai definisi dari sigma field. Kemudian kita juga membahas satu contoh, yaitu suatu kelas himpunan epsilon. Kita tunjukkan bahwa epsilon merupakan suatu lapangan, namun bukan merupakan lapangan sigma. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuktikan teorema 1.2 ini, yaitu irisan dari sejumlah lapangan sigma merupakan lapangan sigma. Oke, ini tadi pembahasan yang sebelumnya. Oke, jadi kita punya teorema, yaitu irisan dari sejumlah lapangan sigma atau sejumlah sigma, biar ringkas saja, adalah juga merupakan sigma field. Oke, ini teoremanya menyatakan seperti itu, dan sekarang kita akan menunjukkan bukti dari teorema tersebut. Nah, jadi misalkan kita punya jadi misalkan kita punya epsilon 1, kita punya epsilon 2, epsilon 1, epsilon 2, dan seterusnya, misalkan sampai epsilon n. Ini adalah suatu masing-masing epsilon n, masing adalah suatu sigma field. Oke. Kemudian kita punya, misalkan saya simbolkan dengan epsilon 0. Oke. Dengan epsilon 0 ini adalah irisan dari epsilon 1 sampai epsilon n. Oke, jadi irisan dari epsilon 1 sampai epsilon n. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah, atau yang harus kita tunjukkan adalah bahwa si epsilon 0 ini adalah suatu sigma field. Oke. Nah, kita kembali lagi ke definisi dari sigma field. Oke. Apa itu sigma field? Ini jelas adalah suatu kelas himpunan. Dia harus tidak kosong, kemudian dia memenuhi dua sifat ini. Oke, jadi sebenarnya di sini yang harus ditunjukkan untuk membuktikan teorema ini adalah ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama, kita harus tunjukkan bahwa si epsilon 0 ini tidak kosong. Kemudian kita harus menunjukkan bahwa si epsilon 0 ini dia tertutup terhadap operasi komplement. Kemudian yang ketiga adalah kita harus tunjukkan si epsilon 0 ini tertutup terhadap operasi irisan terhitung. Dan kita bisa mengganti irisan dengan operasi gabungan. Oke. Nah, sekarang yang pertama, untuk menunjukkan bahwa epsilon 0 tidak kosong, kita lihat dari sini, karena epsilon 0 ini adalah irisan dari seluruh epsilon i, di mana masing-masing epsilon i adalah
masing-masing epsilon I adalah suatu sigma field, kita tahu bahwa karena epsilon I adalah suatu sigma field, berarti kita tahu dia epsilon I tidak kosong, ya kan? Tidak kosong, minimal di situ himpunan kosong dan omega ruang sampel itu ada di si epsilon I. Oke. Nah, karena epsilon I seperti ini, dia ada di epsilon I, dan karena epsilon 0 adalah irisan dari epsilon I, berarti kita tahu bahwa mestinya adalah himpunan kosong dan omega, yaitu ruang sampel, itu pun harus ada di epsilon 0. Oke, jadi minimal dia punya anggota seperti ini, yaitu merupakan anggota yang trivial dari suatu field. Oke, jadi kita sudah tunjukkan bahwa epsilon 0 tidak kosong. Kemudian yang kedua, kita mau menunjukkan bahwa epsilon 0 tertutup terhadap operasi komplemen. Apa artinya epsilon 0 tertutup terhadap operasi komplemen? Artinya adalah jika kita punya suatu himpunan A ada di si epsilon 0, maka kita harus menunjukkan bahwa A komplemen itu juga ada di si epsilon 0. Oke, jadi ini yang mau kita tunjukkan. Nah, sekarang masalahnya adalah karena A itu ada di epsilon 0 dan karena epsilon 0 itu adalah irisan dari seluruh epsilon I, berarti kita tahu berarti si A ini akan ada maka kita tahu bahwa si A ini akan ada di seluruh epsilon I, ya kan? A akan ada di epsilon I untuk setiap I. Oke, jadi akan ada di epsilon I untuk setiap I. Nah, epsilon I itu sendiri adalah suatu sigma field. Artinya kan tertutup terhadap operasi komplemen. Artinya berarti A komplemen itu juga akan ada di epsilon I untuk setiap I. Yang artinya balik lagi karena A komplemen ada di epsilon I untuk setiap I, artinya A komplemen akan ada di irisan dari si epsilon I untuk I dari 1 sampai N. Oke, jadi di sini, jadi dipindahkan ke bawah sini, maka kita tahu A-nya ada di epsilon 0 itu adalah irisan dari epsilon I, artinya A ada di epsilon I untuk setiap I, karena epsilon I itu adalah suatu sigma field, maka A komplemen akan ada di epsilon I, dan karena A komplemen ada di semua I, berarti dari sifat irisan kita tahu A komplemen akan ada di irisan dari epsilon I, yang ini sebenarnya adalah si epsilon 0 itu sendiri. Jadi di sini kita menunjukkan bahwa di tahap ini kita menunjukkan bahwa si epsilon 0 ini, epsilon 0 tertutup terhadap operasi komplemen. Kemudian
sifat berikutnya yang harus kita tunjukkan adalah apakah epsilon 0 tertutup terhadap operasi gabungan terhitung. Yang artinya di sini adalah kalau kita punya tadi kita punya epsilon 1 ya, oke. Jadi artinya kalau kita punya misalkan A1, A2 dan seterusnya itu ada di si epsilon 0, maka yang akan kita tunjukkan, yang perlu kita tunjukkan adalah apakah gabungan dari, misalkan ini saya tulis J saja untuk membedakan indeksnya, apakah gabungan dari AJ itu juga ada di epsilon 0. Oke, ini yang kita mau tunjukkan, perlu kita tunjukkan. Oke, nah sekarang kembali lagi berangkat dari ini aja, kita copy lagi. Kita punya bahwa AJ untuk setiap J ya. Jadi untuk setiap J kita punya AJ ada di epsilon 0 dan kita tahu epsilon 0 adalah irisan dari epsilon I. Artinya di sini kita tahu bahwa semua AJ untuk setiap J itu akan ada di si epsilon I. Oke. Nah, kembali, kemudian kita tahu bahwa epsilon I itu adalah suatu sigma field, berarti dia tertutup terhadap operasi gabungan terhitung, berarti kita tahu bahwa di sini gabungan dari seluruh AJ gitu ya, gabungan dari seluruh AJ itu akan ada di si epsilon I. Kenapa? Karena epsilon I itu adalah suatu sigma field dan sigma field bersifat tertutup terhadap operasi gabungan terhitung. Oke. Nah, gabungan dari seluruh AJ akan ada di epsilon I untuk semua I. Artinya apa? Artinya di sini berarti gabungan dari ini, gabungan dari seluruh AJ itu akan ada di irisan dari si epsilon I, ya kan? Nah, gabungan dari yang ini sebenarnya adalah kalau mau, oke, di copy saja lagi di sini, yang berarti epsilon I ini sendiri tadi adalah ini sebenarnya si epsilon 0, ya kan? Yang di sini berarti kita bisa menunjukkan, tadi kita berangkat dari si AJ ada di epsilon 0, kita bisa menunjukkan bahwa gabungan dari AJ itu juga ada di epsilon 0. Jadi, kita di sini bisa menunjukkan bahwa epsilon 0 tertutup terhadap operasi gabungan terhitung. Oke, jadi dari atas ini kita akhirnya sejauh ini kita sudah menunjukkan bahwa epsilon 0 tidak kosong, tertutup terhadap operasi komplemen dan tertutup terhadap operasi gabungan terhitung, sehingga kita bisa menyatakan bahwa teorema ini terbukti.